mempersiapkan setiap kehidupan untuk memperbaiki jalan hidupnya. Jadi jika kita merasa susah, merasa dalam tekanan, merasa stres, atau kita merasa dalam posisi yang tidak baik-baik saja, berarti harus ada sesuatu yang dilakukan. Dan yang dilakukan itu sebenarnya terlalu banyak di dunia ini yang bisa kita lakukan. Cuman kadang-kadang ego kita tidak menyentuh ke wilayah itu. Contoh, ketika kita susah, kita punya kesempatan memperbaiki susah itu menjadi senang, terbuka jalannya dengan cara kalau kita keluar itu ada pohon yang layu, kita bawa minuman, apa sih susahnya kita siram. Kalau kita melihat binatang-binatang yang kelaparan, lalu kita bawa punya sisa makanan, apa susahnya kita kasih makan. Atau kita pas naik mobil, naik motor, ada nenek-nenek nyebrang, apa susahnya kita berhenti sesaat, berikan kesempatan kepada orang lain untuk menikmati kehidupan lebih baik. Tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, jadi seperti itu. Nah dengan begitu, pelan-pelan rasa susah ini akan berganti menjadi rasa senang. Karena semuanya berawal dari situ. Semua berawal dari perilaku kita. Semakin perilaku kita positif, memberikan vibrasi positif kepada orang lain, semakin memungkinkan kita hidup senang. Jadi seperti itu. Oke. Kalau misalnya dikomparasikan atau dibandingkan dengan ritual atau meditasi-meditasi tertentu gitu, lebih powerful mana dengan langsung kita action memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang dengan kegiatan-kegiatan berbagi, even itu kepada manusia atau kepada tumbuhan, binatang, lebih kuat mana, Guru? Ini sebenarnya kalau kita komparasikan tidak ada yang lebih kuat dan tidak ada yang lebih tidak kuat gitu. Yang jadi masalah adalah ketika kita mau melakukan apapun itu disertai dengan niat baik, itu sudah punya kekuatan sebenarnya. Jadi kekuatan itu bukan berada pada wilayah ritualnya, bukan berada di wilayah meditasinya, tapi seberapa kuat niat kita niatkan untuk merubah keadaan. Jadi kita punya tujuan. Kalau kita bermeditasi, kita berritual, tanpa ada tujuan itu susah. Yang membuat kenapa teman-teman sudah bermeditasi, kemudian sudah juga melakukan kebaikan, tapi hasilnya belum keluar bagus-bagusnya gitu. Dan Guru rasa secara metafisik itu dikarenakan oleh niat kita yang kurang full power. Jadi kalau pertanyaannya apakah ritualnya, apakah meditasi yang full power, itu sebenarnya letak pada niat kita. Makanya niat itu ada di pikiran, dan pikiran disebut dengan infrastruktur, alat untuk mencapai tujuan. Di situ kata kuncinya. Oke. Kenapa pikiran disebut sebagai infrastruktur atau alat untuk mencapai tujuan gitu? Kenapa, Guru? Ya, karena